الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المفضلين بالخيرات، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, nikmat demi nikmat yang selalu Allah taala kurniakan kepada kita. Sedikit pun Allah tidak pernah meminta untuk dibalas. Allah sekedar mengingatkan kepada kita untuk bisa mensyukuri akan nikmat yang selalu kita terima darinya. Syukur yang kita persembahkan pun bukan untuk menguntungkan Allah, justru untuk menguntungkan kita. Seandainya para hamba pun kumpul dan mengingkari akan segala nikmatnya, Allah pun tidak pernah merasa rugi. Untung dan rugi akan kembali kepada kita selaku manusia. Untuk itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri segala nikmatnya dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Semoga kita semua yang telah melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita, baik yang telah maupun yang akan kita laksanakan, termasuk salatul Jumat pada siang hari ini, semoga semua tercatat di sisinya sebagai nilai syukur di hadapannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tak lupa selaku khatib pada kesempatan Jumat yang mulia ini menyampaikan wasiat, yakni marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah kita semua kelak akan memperoleh keselamatan, baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Semoga Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Satu saat Rasulullah SAW melontarkan pertanyaan kepada para sahabatnya. Pertanyaan tersebut ada tentang di antara makhluk-makhluk Allah, iman siapa yang paling dikagumkan. Rasulullah SAW melontarkan pertanyaannya, hal alimtum man a'jabul khalqi imana. Tahukah kalian di antara makhluk Allah siapa
iman mereka yang paling dikagumkan. Mendengar pertanyaan ini, spontan para sahabat menjawab, iman para malaikat ya Rasulullah. Saudara, ketika Rasulullah SAW mendengar jawabannya adalah iman para malaikat, Rasulullah pun memberikan penjelasan bukan. Bagaimana para malaikat itu tidak beriman kepada Allah, karena mereka makhluk-makhluk yang mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat ini adalah hamba-hamba yang memang dimuliakan di sisi Allah. Sebagaimana ditegaskan bahwa hum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Para malaikat mereka hamba yang dimuliakan, mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintah dan tidak pernah membantah. Saudara, semua itu karena malaikat tidak diberi yang namanya nafsu, sehingga apapun yang Allah perintahkan mereka tidak pernah ada yang menolak. Ketika malaikat semenjak diciptakan diperintahkan oleh Allah untuk bertugas dalam satu hal, maka tugas itu yang dia laksanakan. Malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan oleh Allah untuk mensoal orang yang masuk ke alam kubur. Begitu pula malaikat Raqib dan Atid diperintah oleh Allah untuk mencatat kebaikan dan keburukan dari hamba-hamba yang melakukan amal tersebut. Begitu pula dengan malaikat Israil sebagai malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya mencabut roh. Maka tidak ada penolakan sama sekali. Semua itu karena tadi malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah, sehingga tidak ada malaikat yang membantah akan perintah Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mendengar kata Rasul bahwa itu bukan mereka, iman para malaikat yang dikagumkan, lalu sahabat pun menjawab, an-nabiyyun ya Rasulullah. Kalau bukan iman para malaikat, pasti imannya para nabi. Begitu pula begitu mendengar bahwa iman para nabi dari jawaban para malaikat imannya dikagumkan, Rasul pun menjawab bukan. Bagaimana para nabi mereka tidak semakin beriman? Bagaimana iman mereka tidak dikagumkan? Karena malaikat senantiasa menyampaikan wahyu kepada mereka. Saudara, dari 124.000 nabi, 313 rasul, ketika menyampaikan risalah Allah, tidak sunyi dari berbagai macam tantangan dan rintangan yang sudah pasti dari kaumnya, dan juga ada yang dari keluarganya sendiri, bahkan anaknya sendiri. Maka saudara, ketika mereka dihadapkan dengan tantangan dalam menyampaikan dakwah, mereka tidak menjadi surut keimanannya, justru semakin menyala, semakin meningkat. Saudara, inilah iman para nabi. Sehingga ketika para sahabat menjawab bahwa iman yang paling dikagumkan iman para nabi, Rasul bilang, wa kaifa la yu'minun nabiyyun wa ruh yanzilu alaihim. Bagaimana mereka tidak semakin beriman? Karena malaikat senantiasa hadir untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Kemudian sahabat pun menjawab lagi, ashabuka ya Rasulullah. Kalau bukan para malaikat, bukan pula para nabi. Kalau begitu mungkin iman para sahabat ya Rasulullah. Lagi-lagi Rasul pun menjawab bukan. Bagaimana kalian para sahabatku tidak semakin beriman kepadaku? Bagaimana iman kalian tidak dikagumkan? Karena kalian beriman di hadapanku. Kalian melihat mujizat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, maka bukan iman kalian yang paling dikagumkan. Lantas Rasulullah SAW menyampaikan, walakin ajabun nas imanan. Akan tetapi iman makhluk Allah, iman manusia yang paling dikagumkan adalah kaum, satu generasi, satu kaum
yaji'una min ba'di, yang akan datang setelah aku tiada, yu'minuna bi wa yusaddiqunani wa lam yarun, yang mereka beriman kepadaku, membenarkan apa yang aku sampaikan, sedangkan mereka belum pernah melihat, tapi mereka percaya, mereka membenarkan akan apa yang aku sampaikan. Faulaika ikhwan. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini adalah iman kita semua. Siapa di antara kita yang pernah melihat Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah? Semua kita menerima al-Islam, kita mengimani Allah dan Rasulnya, semua dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh para ulama. Kita belajar dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Karena zaman kita, zaman yang sangat jauh dengan zamannya Rasulullah. Rasulullah meninggalkan kita 14 abad yang silam. Namun meskipun Rasulullah telah meninggalkan kita, dan kita tidak pernah langsung mendengar sabda dari lisannya yang mulia, tapi kita percaya dan membenarkan akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu hadirin, bila iman kita, iman umat yang lahir di akhir zaman, yang percaya dan membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iman yang dikagumkan, maka saudara, tapi iman kita iman yang satu ketika bisa saja semakin pasang, semakin bertambah, semakin kuat, tapi tidak menutup kemungkinan dalam hitungan yang sangat cepat bisa surut. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, iman ketika semakin pasang, semakin kuat, ada penopangnya. Penopangnya itu dia adalah ibadah. Bahkan jangan pernah kita merasa dengan sholat 5 waktu, dengan serangkaian ibadah yang kita laksanakan, kemudian kita merasa kesempurnaan sudah tercapai. Padahal dulu masih banyak penopang-penopang kesempurnaan ibadah kita. Ruku, sujud, sholat 5 waktu kita kerjakan, kemudian kita tambah dengan nawafil, puasa Ramadan, puasa sunnah, ayamul bid, infak dan sedekah. Tapi saudara, adakah kita menjadi orang-orang yang pandai memuliakan tamu? Adakah kita menjadi orang-orang yang pandai memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga? Bila itu ada, maka sudah dipastikan kesempurnaan dan kekaguman yang dikagumi iman kita ada pada diri kita. Namun ketika hanya sholat 5 waktu, namun tidak punya kepedulian terhadap keluarga, kepada sanak famili, kepada tetangga, kepada masyarakat, bahkan ketika bertetangga, tetangga merasa resah dan gelisah, tetangga merasa tersakiti, tetangga merasa tidak nyaman bertetangga dengannya, maka saudara, hal itu belum menunjukkan kesempurnaan iman kita. La yu'minu ahadukum hatta ya'man jaruhu bawa'iqah. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sudahkah kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita? Kalau kita tidak merasakan apa yang penderitaan yang sedang dirasakan oleh saudara kita, saudara, kita berharap iman yang sempurna, namun belum sampai. Kenapa? Karena kita hanya masih merasakan diri sendiri, belum yang namanya merasakan penderitaan atau apapun yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Inilah kebersamaan yang ditujukan oleh nilai-nilai iman. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena iman ketika dia akan pasang saat ditopang dengan ibadah, maka saudara, ibadah pun ibadah yang mana yang bisa menopang dan mengkontrol keimanan kita? Tentu ibadah yang semua didasari karena Allah. Ibadah yang didasari karena Allah, itulah ibadah yang kelak akan meningkatkan kualitas keimanan kita, yang pada akhirnya menjadi iman yang sangat dikagumkan. Ketika kita beribadah namun ibadah yang tidak didasari karena Allah, maka amal itu amal yang sia-sia. Jangankan dia akan meningkatkan keimanan seorang hamba yang beriman tersebut, diterima pun iman itu tidak. Makanya Allah menegaskan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Saudara hadirin jemaah sekalian, kemudian ketika iman kita, iman yang dikagumkan, oleh karena itu harus kita jaga. Kita jaga iman ini bukan hanya waktu kita sehat, bahkan kita jaga dan kita bawa sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena apa? Karena kebahagiaan yang kekal dan abadi hanya dapat kita peroleh dengan iman dan takwa. Syekh Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim atau Syekh Abu Rizq As-Samarqandi, beliau menegaskan, wa amal mu'minun fa fil jannati khalidun wa amal kafirun fa fin nari khalidun. Orang-orang yang beriman kelak akan masuk ke dalam surga kekal selama-lamanya. Wa amal mu'minun maknanya adalah ay alladzina matu 'alal iman, yang akhir hayatnya tetap dalam keadaan iman, sekalipun dahulunya dia adalah orang yang musyrik, sekalipun dahulunya dia orang kafir. Karena pergaulan di kantor, di tengah masyarakat, akhirnya sebelum dia meninggal dunia mendapatkan hidayah dari Allah, menjadi mu'allaf, dia mengira 2 kalimat syahadat, mungkin keislamannya baru 1 tahun, mungkin baru 1 bulan, lalu dia wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka Allah tidak melihat kekufuran puluhan tahun yang dialami. Yang Allah pandang adalah akhir hayatnya. Itulah yang sering kita dengar khatib berpesan mengutip semua ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, wa amal kafirun, adapun orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, fafin nari khalidun, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Maknanya ay alladzina matu 'ala kufur, yang akhir hayatnya dalam keadaan kufur, matinya dalam keadaan kafir. Sekalipun dahulunya dia orang Islam, orang yang beriman, namun karena tidak sabar dia murtad, dia jual agamanya. Mungkin murtadnya baru 1 tahun, mungkin baru 1 bulan, mungkin baru 1 minggu. Amal-amal soleh yang dahulu puluhan tahun yang telah dilakukan dalam keadaan iman tidak lagi tercatat, dihapus. Yang Allah pandang akhir hayatnya. Maka kita jaga saudara, supaya tetap kita dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam di akhir hayat. Maka biasakan, lazimkan, mudawamah untuk melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Semua kita berharap, bukan hanya kita Pak yang maaf sedikit banyaknya kita sudah berusaha untuk istiqomah dalam amal-amal ibadah. Saudara-saudara kita yang saat ini masih terlena dalam perbuatan maksiat, masih berkutat dalam perbuatan dosa, maaf, boleh ditanya, bila akhir hayat ingin husnul khotimah atau sul khotimah? Pasti jawabannya sama, ingin pula husnul khotimah. Namun Rasulullah SAW menegaskan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, kelak seseorang akhir hayatnya sangat bergantung waktu kebiasaan hidupnya. Maka dengan kebiasaan amal soleh, meningkatkan keimanan, taqarrub ilallah, maka insya Allah harapan besar iman ini kita bawa sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini untuk mendapatkan keselamatan dan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah di tahun baru Islam yang sudah berusia 22 hari ini, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan segala larangannya, dan semoga hal-hal yang terbaik senantiasa Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga kita berharap di tahun baru yang Allah kembali berikan kita kesempatan berada dalamnya menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Tentunya bagi orang yang beriman kepada Allah, yakni ketakwaan kita, amal ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Inna asal kalam mawa'ini syabiyah, kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Al-fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil qurar. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما فقال تعالى جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أصلح من كان في صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من كان في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكافرة والمبتدعة المشركين أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والإسرائيليين. اللهم شتت شملهم وفرد دمهم وزلزل أقدامهم. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسية بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر